Artinya orang yang mencuri, orang yang terbukti mencuri itu hukumannya adalah dipotong tangan, ya kan? Harus dibuktikan dulu ya. Yang paling penting harus dibuktikan dulu. Alat buktinya adalah 2 orang saksi yang adil. Orang yang sudah dibuktikan bahwa dia mencuri dipotong tangannya dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, barang yang dicuri itu bukan milik orang tuanya. Orang tuanya bisa bapaknya, bisa ibunya, bisa kakeknya, bisa neneknya, dan bukan milik anaknya. Syarat yang kedua, nilainya tidak kurang dari 1/4 dinar emas. Kalau hanya mencuri uang 50.000 ya tak potong tangan. 1/4 dinar emas. 1 dinar itu adalah 4 gram, 25. Itu 1 dinar ya. 4 gram, 25. Ini 1/4-nya. 1/4 dinar ini namanya 1 nisab. Tapi bukan nisabnya zakat, nisabnya pencurian ini. Syarat yang kedua, nilainya tak kurang dari 1/4 dinar emas. Emas apa saja, walaupun emas itu masih emas lantak, dan tidak bercampur dengan yang lain. Meskipun 1/4 dinar tapi bercampur dengan yang lain, berarti murninya tak sampai 1/4 dinar. Syarat yang selanjutnya, dicuri dari tempat penyimpanan yang layak. Kalau orang meletakkan jam tangannya di serambi masjid, sementara orangnya pergi ke jeding untuk berwudu, kemudian ada maling mencuri jam tangan itu, hukumannya bukan hukuman potong tangan. Kenapa? Sebab karena tidak mengambil dari tempatnya yang layak. Serambi masjid kan tak layak menjadi tempat penyimpanan jam tangan. Di situ ada unsur kelalaian daripada yang punya. Yang punya salah juga itu. Tapi meskipun di serambi masjid, tapi dijaga dari itu, termasuk penyimpanan juga itu, dijaga. Misalnya ada uang di sakunya, orangnya tiduran, sakunya dibuat bantal, bajunya yang ada uangnya dibuat bantal, itu min hirzi mislihi juga namanya. Syarat yang selanjutnya, tidak ada syubhat, tidak ada kesangsian. Jadi ada beberapa pertanyaan kalau terjadi pencurian. Yang pertama adalah kenapa dia mencuri? Jangan-jangan dia mencuri karena terpaksa, tidak ada yang dimakan. Pertanyaan yang kedua, milik siapa yang dicuri? Jangan-jangan itu milik orang tuanya atau milik anaknya. Pertanyaan yang ketiga, berapa yang dicuri? Pertanyaan selanjutnya, dari mana dia mencuri? Termasuk subhat, termasuk pertanyaan milik siapa yang dicuri itu ya. Misalnya orang mencuri di sebuah perusahaan yang mana orang itu punya saham di situ. Ketika ia dihadapkan ke pengadilan, ia mengatakan, saya mengambil milik saya sendiri misalnya. Atau ketika sudah akan divonis, dia mengatakan, yang saya ambil itu milik saya. Itu auyadda'ihin. Itu sulit pelaksanaan potong tangan ini.
Meskipun di Indonesia ada undang-undang bahwa orang yang mencuri dipotong tangan, belum tentu terjadi potong tangan ini karena syarat-syaratnya banyak ya. Jadi hukuman dalam Islam kelihatan keras, akan tetapi nyatanya tak gampang diterapkan. Dipotong tangan kanannya minal ku'i dari pergelangan. Fa'in ada jikalau kembali mencuri lagi, padahal tangan kanannya sudah habis, kembalilah kepada sarikoh, kembali mencuri. Farijluhu al-yasaru, maka dipotong kakinya yang kiri. Farijlahu, maka dipotong kakinya al-yasaru yang kiri. Tangan kanannya habis, kaki kirinya juga dipotong. Dipotong dari mana? Min mafsidiha, dari persendiannya ya, dari persendiannya. Fa'in ya'ud, jikalau dia kembali lagi mencuri untuk ketiga kalinya, yusrahu, maka dipotong apa tangan kirinya. Yusrahu apa kirinya, min yadin dari tangan, berarti tangan kirinya. Fa'in ada jikalau kembali, fayumnahu, maka dipotong apa kaki kanannya. Habis sudah tangannya ada, kakinya ada. Fa'in ya'ud, jikalau kembali untuk kelima kalinya, apanya yang mau dipotong? Apa dekarnya? Ndak. Fata'zirun, maka ditakzir. Ditakzir yang jenisnya dan kadarnya diserahkan kepada kebijakan pengadilan. Biwairi qatlin, tanpa pembunuhan. Karena ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau kedua tangannya sudah habis, kedua kakinya sudah habis, kemudian kembali mencuri, itu dibunuh. Tapi menurut pendapat yang sahih tidak dibunuh, akan tetapi ditakzir. Wa yumasul qat'u, dan dicelupkan apa tempat potong tangan atau kaki, dicelupkan bizaidin dengan minyak maghli yang mendidih. Ini hanya teknis untuk mengobati tempat luka itu. Ya, tidak harus ini kalau sekarang karena pengobatan sudah begitu canggih. Bagaimana tangan yang dipotong, kaki yang dipotong itu bisa cepat sembuh. Wa yumasul qat'u, dan dicelupkan apa bekas potong bizaitin dengan minyak maghli yang mendidih.